kawan-kawan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan bimbing dan sertai semoga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, yang merasa pakaiannya belum rapi supaya dirapikan dulu dengan duduk di tempat duduknya masing-masing. Sudah rapi, Bu? Oke, sudah? Sudah. Ibu mau bertanya, di rumah yang membantu orang tua siapa? Kita. Ya, di rumah yang berkewajiban membantu orang tua adalah kita. Misalnya membantu memasak, menyapu, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi materi kita hari ini adalah hak, kewajiban, dan wawancara. Kemudian tahapan yang akan kita lakukan yaitu meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya kita harus memenuhi kewajiban sebelum mendapatkan hak. Jadi jika kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Kemudian wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Hal penting ketika melakukan wawancara adalah menentukan tema atau topik. Hal ini bertujuan agar kita bisa tahu apa yang akan ditanyakan kepada narasumber. Kemudian 4 hal penting dalam wawancara yaitu yang pertama, narasumber, wawancara, daftar pertanyaan, dan laporan hasil wawancara. Kemudian narasumber adalah orang yang memberikan informasi secara jelas tentang apa yang kita ingin tanyakan. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Daftar pertanyaan kita ketika membuat wawancara menggunakan istilah 5W tambah 1H, di mana what atau apa, when kapan, where di mana, who siapa, why mengapa, dan who bagaimana. Kemudian laporan wawancara bertujuan agar orang lain mudah mengerti wawancara yang kita lakukan tentang apa. Kemudian dalam membuat wawancara, laporan wawancara terdiri dari yang pertama narasumber, kedua nama pewawancara, dan yang ketiga waktu pelaksanaan wawancara. Nah, kita telah pelajari tentang kewajiban, hak, dan wawancara. Sekarang coba kalian amati di sekitar kalian contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kewajiban menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Apalagi? Kewajiban membayar uang sekolah. Ya, kewajiban membayar uang sekolah. Kemudian kewajiban membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini kalian akan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD, kemudian jawab pertanyaannya. Ya, dikerjakannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD.
kedua, contoh hak sebagai masyarakat. Yang pertama, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, berhak mengutarakan pendapat. Yang ketiga, berhak dihargai dan dihormati. Yang kedua, tuliskan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Yang ketiga, manfaat melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup sebagai menyenangkan karena tercipta kerukunan. Yang kedua, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain. Selanjutnya, kegiatan luar. Yang pertama, apa saja yang dibersihkan dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Yang kedua, siapa yang ikut adil membersihkan dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, di mana pelaksanaan kerja bakti itu. Yang keempat, bagaimana kerja bakti itu berlangsung. Yang kelima, mengapa kerja bakti dilakukan. Oke, jawaban dari temanya sudah benar. Yaitu misalnya contoh kewajiban yaitu menjaga toleransi antar umat beragama. Kemudian contoh hak yaitu berhak dihargai dan dihormati. Kemudian manfaat melaksanakan hak dan kewajiban yaitu hidup lebih teratur dan terarah. Kita telah belajar mengenai hak, kewajiban dan wawancara. Sekarang Ibu akan tanya sejauh mana kalian telah pelajari materi yang Ibu paparkan tadi. Yaitu ketika kita membuat wawancara dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Sudah yang tahu? Saya Bu, ya silakan Miss Rain. 5W tambah 1H yaitu yang pertama what, apa, when, kapan, yang ketiga where, di mana, yang keempat wo, siapa, yang kelima why, mengapa, yang keenam how, bagaimana. Ya, itulah istilah yang dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Kemudian materi kita hari ini adakah yang tidak dipahami? Silakan ditanyakan Ibu. Mengerti Bu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Kemudian yang kedua, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk meminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Kemudian 3 sikap yang baik saat wawancara yaitu yang pertama, bahasa yang sopan dan santun. Kedua, menggunakan bahasa baku dan mudah dipahami. Ketiga, memberikan pertanyaan yang singkat dan mudah untuk dimengerti. Dan yang keempat, tidak mencela pembicaraan. Kemudian sampai di sini pelajaran kita hari ini. Satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa? Bu, ya silakan Nia. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang telah memberikan dan